Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di kisah yang penuh makna, budaya, dan kehangatan hati. Hari ini, kita akan menyimak sebuah cerita spesial yang mempertemukan dua dunia, dunia seni tradisi dan dunia hiburan modern. Kisah tentang pesinden muda berbakat, Niken Salindri, yang mendapat undangan istimewa dari keluarga selebriti papan atas, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, di rumah megah mereka di Andara. Sebuah pertemuan yang tak hanya menghadirkan kekaguman, tapi juga menyentuh jiwa, menggugah kesadaran tentang pentingnya melestarikan budaya leluhur di tengah derasnya arus zaman. Saksikan bagaimana keramahan keluarga Raffi mampu membuka jalan baru bagi Niken, bukan hanya sebagai seniman, tetapi sebagai penjaga warisan budaya Jawa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini jika kamu cinta budaya Indonesia, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya, dan komen di bawah pendapatmu tentang pertemuan budaya tradisional dan modern. Yuk, kita mulai ceritanya. Siang itu, udara Kediri terasa lengas, namun suara sinden muda Niken Salindri tetap merdu membelah udara aula sanggar. Ia tengah melatih napas sambil melantunkan tembang pangkur, ketika manajernya, Mbak Yuni, tergopoh masuk membawa ponsel di tangan dan raut wajah yang sulit ditebak antara panik dan gembira. "Niken, kamu harus lihat ini. Serius, ini bukan perang," ujarnya dengan napas memburu. Niken menghentikan tembangnya, menoleh dengan dahi mengernyit. Ia tak menyangka, pesan yang ditunjukkan padanya adalah undangan langsung dari tim RANS Entertainment, yang mengatasnamakan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mereka ingin mengundangnya secara pribadi untuk hadir ke rumah mereka di Andara. Satu kalimat dalam pesan itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Mas Raffi dan Mbak Gigi ingin mengenal lebih dekat budaya Jawa dan mendengar langsung suara sinden muda dari Kediri. Awalnya Niken ragu. Ia pikir ini hanya jebakan konten atau gimmick media sosial seperti yang sering beredar. Nama Raffi Ahmad terlalu besar baginya. Bagaimana mungkin seorang pesinden desa, meski mulai dikenal di media sosial, bisa menarik perhatian keluarga selebritas nomor satu di Indonesia. Namun, setelah beberapa menit berlalu dan manajernya menelepon nomor yang tertera, suara ramah dari seorang staf perempuan yang menyebut dirinya bagian dari tim kreatif RANS menyapa mereka. Staf itu mengonfirmasi bahwa undangan ini sungguh-sungguh. Bahkan, jadwal keberangkatan sudah ditentukan jika Niken bersedia. Mereka menyiapkan akomodasi penuh dan ingin kunjungan itu menjadi santai dan kekeluargaan. Niken masih terdiam beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum penuh tak percaya. "Gusti Allah, niki tenan," ucapnya lirih, nyaris tak percaya akan kenyataan yang dihadapinya. Seisi sanggar sontak heboh. Para penabuh gamelan, para pelatih karawitan, dan bahkan ibu-ibu penjahit kostum yang biasa membantu produksi acara pun berkumpul mendengar kabar gembira itu. "Iki pertanda, nduk, awakmu wes wayahe melu ngangkat budaya Jawa nang panggung nasional," ujar Mbah Yati, salah satu sinden senior yang sejak dulu mendidik Niken. Meski rasa haru menyelimuti suasana, ada pula kekhawatiran, apakah Niken akan bisa tetap membumi jika sudah bergaul dengan orang-orang dari dunia yang sangat berbeda. Namun Niken menegaskan, "Aku kesana bukan sebagai selebriti, tapi sebagai anak Jawa yang ingin menunjukkan bahwa budaya kita itu luhur dan indah." Malam harinya, di rumah sederhana yang dikelilingi pagar bambu dan kebun pisang, Niken duduk bersama orang tuanya membicarakan undangan itu. Ibunya menatap Niken dengan mata berkaca-kaca, tak kuasa menyembunyikan rasa haru. "Mbahmu dulu cuma bisa nyinden keliling dusun, nggawa gembus. Sekarang cucune diundang ke rumah Sultan Andara." Ayahnya, yang biasanya pendiam, ikut angkat bicara dengan suara berat, "Iki amanah, Le. Nek tekan kono, ojo lali karo akar." Niken mengangguk hikmat. Baginya, ini bukan sekadar perjalanan fisik ke Jakarta. Ini adalah perjalanan hati dan budaya, memperkenalkan Jawa lewat suara, tutur, dan sikap yang mencerminkan tanah leluhurnya. Menjelang tidur, Niken menatap langit-langit kamarnya. Di dinding tergantung foto lawas dirinya saat kecil mengenakan kebaya kuning dan sanggul buatan ibunya. Ia masih ingat pertama kali diminta nyinden saat usia 9 tahun. Kini, bertahun-tahun kemudian, ia akan membawa suara itu ke rumah megah Raffi Ahmad. Hatinya bergetar bukan karena takut, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia tahu, bukan hanya suara yang akan didengar di sana, tapi juga jiwanya sebagai pesinden Jawa yang membawa harapan banyak orang desa, dan mungkin juga harapan budaya yang hampir terlupakan di tengah gempuran dunia modern. Pagi itu,
Langit Kediri belum sepenuhnya cerah ketika Niken dan tim kecilnya bersiap berangkat ke Jakarta. Ia mengenakan kebaya encim berwarna biru langit dan kain batik parang khas Jawa Timur, riasannya sederhana tapi anggun. Di halaman rumah, beberapa tetangga berdatangan melepas kepergiannya. Tak sedikit yang memeluknya dengan mata berkaca, seolah melepas putri mereka sendiri yang hendak mengemban misi budaya. Yen tekan Jakarta, ojo grogi, nduk. Tunjukno menawa wong desa iso gawe bangga bangsa, pesan salah satu tetangga tua. Niken tersenyum seraya mengangguk. Dalam hatinya, ia mematri niat untuk menjaga tutur, laku, dan sikap selama di sana. Baginya, ini bukan perjalanan pribadi, melainkan perjalanan mewakili tanah kelahirannya. Sepanjang perjalanan menuju Bandara Juanda, suasana dalam mobil cukup hening. Mbak Yuni sibuk membuka itinerari dan jadwal acara yang dikirim oleh tim RANS, memastikan semua berjalan lancar. Di sampingnya, Niken termenung, memandangi pepohonan yang mulai menguning di pinggir jalan. Ia memikirkan bagaimana kelak pertemuannya dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan berlangsung. Akankah mereka benar-benar ramah seperti yang terlihat di layar kaca? Apakah ia akan cocok berada di lingkungan modern yang begitu jauh dari kehidupan sinden dan karawitan? Keraguan itu sempat menggelayuti hatinya, namun segera ditepisnya. Ia menarik napas panjang dan berucap pelan, "Ingsun nyuwun pangestu, mugi Gusti paring lancar." Sesampainya di bandara, Niken dan tim disambut oleh petugas yang telah dikoordinasikan oleh tim RANS. Mereka dipersilakan masuk ke ruang tunggu VIP, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. "Kulo niki tenan diperlakukan kados tamu agung," gumam Niken, nyaris tak percaya. Petugas yang menyapa pun memperlakukannya dengan hormat. Mbak Yuni hanya tersenyum, merasa bangga bahwa bakat dan ketulusan Niken dalam melestarikan budaya Jawa kini mendapat perhatian nasional. Selama di ruang tunggu, Niken sibuk membuka ponselnya, membalas pesan dari teman-teman seniman dan warga desa yang menyemangatinya. Ia juga sempat merekam video pendek dengan ucapan terima kasih kepada semua yang telah mendukungnya, yang nantinya akan diunggah ke akun media sosialnya. Perjalanan udara dari Surabaya ke Jakarta memakan waktu kurang lebih 1 jam, namun bagi Niken terasa jauh lebih cepat. Ia duduk dekat jendela, memandangi awan-awan putih yang menggumpal seperti kapas. Di ketinggian itu, ia merasa antara mimpi dan nyata. Ia mengingat masa kecilnya yang dipenuhi latihan sinden hingga larut malam, dipanggil dari panggung ke panggung kampung dengan honor seadanya. Kini, langit membawa langkahnya menuju tempat paling berpengaruh di negeri ini. "Semoga langkah ini tidak membuatku lupa dari mana aku berasal," bisiknya lirih dalam hati, sambil menggenggam kalung kecil pemberian. Almarhumah neneknya, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta menyambutnya dengan hiruk-pikuk khas kota besar. Namun kelelahan itu sirna ketika ia melihat papan nama bertuliskan, "Selamat datang, Mbak Niken Salindri," yang dibawa oleh tim RANS. Mereka menyambutnya dengan senyum ramah dan langsung mengantar menuju mobil mewah yang telah disiapkan. Di dalam mobil, Niken merasakan suasana yang begitu berbeda dari kehidupannya di desa. Jalan tol panjang, gedung-gedung tinggi, dan kemacetan ibu kota yang tak pernah ia alami sebelumnya kini menjadi latar perjalanan barunya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia berjanji akan tetap menjadi Niken yang sederhana. Gadis Jawa dari Kediri, yang bersuara tembang, namun berhati diam penuh tekad. Mobil hitam berlogo RANS meluncur mulus melewati jalan-jalan elit kawasan Andara. Di balik jendela kaca mobil, Niken menatap takjub deretan rumah besar yang berjajar dengan halaman luas dan pagar tinggi. Ia belum pernah melihat lingkungan seperti ini. Detak jantungnya semakin cepat saat mobil perlahan memasuki sebuah gerbang mewah dengan plat tulisan, RANS House. Gerbang itu terbuka otomatis, seakan menyambut tamu istimewa. Di dalam, halaman luas dengan taman terawat rapi membentang, dan rumah megah bergaya modern klasik berdiri anggun di tengahnya. "Masya Allah, kulo niku melebu omahe Sultan tenan," bisik Niken dalam hati sambil menggenggam tas kecilnya erat-erat. Begitu turun dari mobil, Niken disambut oleh beberapa staf RANS yang mengenakan pakaian seragam sopan dan ramah. Salah satu dari mereka langsung menyapa, "Selamat datang, Mbak Niken. Mas Raffi dan Mbak Gigi sudah menunggu di dalam." Suasana terasa begitu hangat meski rumah itu tampak megah dan penuh kemewahan. Di lorong masuk, terpajang foto-foto keluarga Raffi Ahmad, bersama Nagita, Rafathar, dan Rayanza, semuanya tampak bahagia.
Aroma wangi khas rumah keluarga menyeruak, membuat Niken merasa seperti tak sedang berada di rumah selebritas, tapi di rumah sahabat yang lama tak ditemui. Langkah-langkah kakinya perlahan menyusuri marmer putih, hingga akhirnya pintu ruang tamu besar terbuka. Tepat di ruang tengah, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sudah berdiri menyambut. Raffi mengenakan kaos putih dan celana santai, senyum lebarnya langsung menular. Nagita tampak anggun dengan baju rumah warna pastel, menyambut Niken dengan pelukan hangat. Akhirnya ketemu juga ya, Niken. Kami udah lama banget pengen ketemu kamu. Kami suka banget lihat videomu nyinden di TikTok dan YouTube, ujar Nagita sambil menggandeng tangan Niken. Gadis Kediri itu sempat gugup, tak menyangka akan dipeluk oleh Nagita, salah satu tokoh publik yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Namun keramahan pasangan ini benar-benar meluruhkan rasa canggung. Matur nuwun sanget, kulo remen sanget saget rawuh meriki, jawab Niken dengan suara pelan, sopan dan penuh takzim. Tak lama kemudian, Rafathar muncul dari tangga atas sambil membawa gitar kecilnya. Bunda, ini yang bisa nyanyi tembang Jawa itu? Tanyanya polos. Niken tersenyum dan mengangguk. Anak itu lalu duduk dekatnya dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Tak ketinggalan, Rayansa digendong oleh pengasuhnya masuk ke ruangan, ikut meramaikan suasana. Raffi tertawa lepas, wah, sekarang rumah ini kedatangan sinden kebanggaan Jawa Timur, loh. Keren banget. Ia kemudian mengajak semua duduk di sofa panjang empuk dan mulai mengobrol tentang budaya Jawa, asal-usul karir Niken, dan mimpinya dalam menjaga warisan leluhur. Nagita pun tampak serius mendengarkan, matanya berbinar saat Niken bercerita tentang perjuangan ikut pentas dari kampung ke kampung sejak kecil. Sore itu, langit Jakarta sedikit mendung, namun suasana di dalam rumah Andara hangat dan penuh tawa. Niken merasa seolah telah menjadi bagian dari keluarga itu. Tak ada jarak antara dirinya yang berasal dari pedesaan dengan keluarga Raffi yang bergelimang ketenaran dan kekayaan. Ia merasa dihargai bukan karena viralitasnya, tapi karena kecintaannya pada budaya. Di ruang tamu yang dipenuhi canda anak-anak dan obrolan hangat, Niken menyadari bahwa kemewahan sejati bukan pada rumah yang besar, tapi pada hati yang terbuka. Dan rumah Andara telah membuktikan itu lewat sambutan tulus yang jauh melampaui ekspektasinya. Menjelang petang, suasana di rumah megah Andara berubah menjadi lebih intim. Raffi mengajak Niken untuk duduk di area taman belakang yang dirancang menyerupai panggung kecil dengan lampu-lampu gantung yang temaram. Suasana terasa magis. Di sekeliling mereka, pohon-pohon kecil ditata dengan indah dan kolam kecil memantulkan cahaya sore yang lembut. Nagita membawa minuman hangat untuk semua orang, sementara Rafathar duduk bersila dengan mata penuh rasa ingin tahu. Raffi membuka pembicaraan, Mbak Niken, boleh dong kami dengar langsung suara masmu. Sekali aja, buat kenang-kenangan. Niken tersenyum malu, lalu meminta izin untuk mengenakan selendang khas sinden yang selalu ia bawa dari Kediri. Dengan langkah tenang, Niken berdiri di hadapan keluarga Raffi. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu melantunkan tembang, ilir-ilir, dengan penuh penghayatan. Suaranya merambat lembut, menembus langit senja yang mulai redup. Setiap kata yang dinyanyikannya terasa menyentuh, seolah menyalurkan doa-doa dari tanah Jawa yang sakral. Raffi dan Nagita terdiam, benar-benar larut dalam alunan tembang yang begitu syahdu. Bahkan Rafathar yang biasanya tak betah duduk diam, kini terpaku dengan ekspresi kagum. Suara ini kayak nyentuh jiwa, ya, ujar Nagita perlahan sambil memegang tangan suaminya. Mereka tak menyangka bahwa tembang Jawa yang selama ini hanya mereka dengar lewat media, bisa terasa sedalam ini jika dinyanyikan langsung di depan mata. Setelah lagu selesai, suasana hening beberapa detik. Lalu tepuk tangan spontan bergema, bukan hanya dari keluarga Raffi, tapi juga dari beberapa staf rumah tangga yang ikut menyaksikan dari kejauhan. Niken menunduk sopan, lalu berkata, tembang niki biasane dipun ginaken nyemangati, ngelingke supados ojo lali karo asal-usul. Tembang ini biasa digunakan untuk menyemangati dan mengingatkan agar tidak lupa pada asal-usul. Raffi mengangguk dengan mata berbinar, tampak benar-benar tersentuh. Ia lalu berkata, Mbak Niken, kamu bukan cuma pelestari budaya, tapi juga pengingat kita semua bahwa Indonesia itu indah dalam keberagamannya. Komentar itu membuat Niken nyaris menitikkan air mata, sebuah penghargaan yang tak pernah ia bayangkan datang dari seorang figur besar ibu kota. Rafathar kemudian iseng mencoba menyanyikan ulang bagian dari tembang tersebut, dengan nada yang tentu saja masih meleset, tapi sangat lucu.
Semua orang tertawa, termasuk Niken. Ia dengan sabar mengajari Rafathar cara pengucapan yang benar, dan tak lama suasana berubah menjadi kelas kecil sinden di halaman rumah Sultan. Nagita mengabadikan momen itu dengan ponselnya, lalu berkata, "Ini harus kita posting, biar netizen tahu budaya Jawa itu keren dan seru." Niken tak bisa menyembunyikan senyum harunya, dari panggung kecil kampung, kini ia mengajar tembang di halaman rumah selebritas Indonesia. Ketika malam semakin larut, langit andara bertabur bintang. Angin malam membelai lembut rambut Niken yang kini diurai sederhana. Di sudut hati kecilnya, ia merasa berada di antara dua dunia yang bersentuhan dengan damai, tradisi dan modernitas. Tapi ia tahu, tempatnya tetap sebagai penjaga akar budaya. Raffi lalu berkata, "Kalau suatu hari kamu buat konser budaya di Jakarta, kita bantu promosiin, ya. Kita harus bawa suara Jawa sampai ke telinga-telinga muda." Niken menatap Raffi dan Nagita, penuh rasa syukur. Malam itu, tembang yang ia bawa bukan sekadar lagu, tapi jembatan yang menyatukan dunia sederhana dari Kediri dengan kemegahan Andara. Setelah tembang syahdu mengisi senja di halaman belakang, keluarga Raffi mengajak Niken masuk ke ruang makan utama. Meja panjang dengan taplak putih elegan sudah tertata rapi, lengkap dengan lilin-lilin kecil dan hiasan bunga segar di tengah. Di atas piring-piring porselen mewah, tersaji hidangan dari berbagai daerah, rendang Padang, ayam betutu Bali, gudeg Yogyakarta, hingga rawon khas Jawa Timur. "Kami sengaja minta tim dapur bikin menu Nusantara biar bisa cocok sama lidah Mbak Niken," ujar Nagita dengan senyum tulus. Niken tertegun melihat perhatian itu. Ia hanya bisa berkata lirih, "Matur nuwun sanget, Mbak Gigi, gimboten ngangka bade dipun sowani kados niki." Selama makan malam, suasana semakin cair. Niken menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia mulai nyinden sejak usia 9 tahun di kampungnya di Kediri, ikut pentas hajatan demi membantu ekonomi keluarga, hingga akhirnya mulai viral karena unggahan TikTok seorang penonton. Ia tidak menyangka ketekunannya menjaga tradisi membawa dirinya sampai duduk semeja dengan keluarga Raffi Ahmad. Raffi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan memberi komentar. "Kamu tuh inspirasinya anak-anak muda, Nick. Di tengah dunia yang serba instan, kamu tetap setia sama akar budaya. Itu luar biasa," katanya. Niken tersipu, merasa dihormati bukan karena popularitas, tapi karena perjuangannya menjaga warisan leluhur. Nagita pun turut bercerita. Ia membuka kisah betapa Raffi juga dulunya tumbuh dari keluarga sederhana dan harus bekerja keras sejak muda untuk bisa sampai di titik sekarang. "Kadang orang cuma lihat hasilnya. Tapi perjuangan, air mata, dan malam-malam tanpa tidur itu nggak semua tahu," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Niken mengangguk pelan. Ia merasa seperti menemukan persamaan nasib, meski dalam wujud dan skala yang berbeda. Percakapan yang awalnya sekadar basa-basi kini berubah menjadi ruang berbagi jiwa. Mereka tak lagi melihat perbedaan status sosial, tapi merayakan kesamaan nilai, kerja keras, cinta pada keluarga, dan kesetiaan pada jati diri. Tak lama kemudian, Rafathar menyela obrolan dengan gaya khasnya. "Aku juga pengen terkenal kayak Mbak Niken, tapi nggak mau belajar sinden, susah." Semua tertawa. Niken menjelaskan dengan lembut bahwa sinden bukan hanya soal suara, tapi juga rasa, bahasa, dan keikhlasan. "Ndere budaya niku ngantos urip. Ora mung golek populer, tapi ngugemi ajaran leluhur," katanya. Raffi yang masih menyimak langsung mengangguk. "Nah, itu yang sekarang mulai langka. Semangat nguri-uri budaya. Makanya kamu harus sering-sering main ke Jakarta. Kita bantu biar suaramu makin jauh terdengar," ujarnya serius. Niken meresapi kata-kata itu sebagai sebuah amanat, bukan sekadar pujian. Ketika makan malam usai, waktu seperti melambat. Niken duduk di antara dua dunia, masa lalunya yang sederhana dan masa depannya yang mulai terbuka. Rumah Andara bukan hanya tempat persinggahan, tapi telah menjadi tempat ia merasa dihargai dan diterima. Di malam yang hangat itu, ia tahu satu hal pasti, kisahnya belum selesai. Dan malam itu hanyalah awal dari perjalanan panjang menjaga tembang-tembang leluhur di tengah dunia yang terus berubah. Dengan hati penuh syukur, ia menatap sekeliling dan berdoa dalam diam, semoga silaturahmi ini membawa keberkahan bagi semua. Usai makan malam yang hangat dan penuh makna, Nagita mengajak Niken berjalan ke lantai 2 rumah mereka. Sambil menaiki tangga besar yang dihiasi potret keluarga dan karya seni modern, Nagita berbisik,
aku mau tunjukin sesuatu yang nggak banyak orang tahu, bahkan jarang banget tamu aku ajak ke sini. Niken terkejut, tapi mengikuti langkah tuan rumah dengan sopan dan penasaran. Setelah melewati lorong dengan lampu remang yang tenang, Nagita membuka sebuah pintu kayu bercat putih. Di balik pintu itu, terbentang ruangan yang berbeda dari kesan glamor rumah Andara, ruangan penuh ketenangan, aroma dupa lembut, dan nuansa khas budaya Jawa. Ruangan itu adalah ruang rahasia Nagita, tempat ia menyimpan benda-benda bersejarah dan warisan keluarga dari Yogyakarta dan Solo. Ada kain batik lawas tergantung di dinding, seperangkat gamelan kecil, buku-buku langka tentang filosofi Jawa, hingga keris yang terbungkus kain beludru. Di sudut ruangan terdapat altar kecil dengan dupa dan bunga melati segar. Niken berdiri terpaku, seolah tak percaya bahwa wanita selebritas sekelas Nagita punya sisi spiritual yang begitu dalam terhadap budaya leluhurnya. Ini tempatku merenung, tempatku nyari arah kalau lagi bingung, ujar Nagita lirih. Ia lalu duduk bersila di atas tikar pandan dan mengajak Niken untuk duduk bersamanya. Nagita menceritakan bahwa sejak kecil ia sangat dekat dengan neneknya yang seorang penari Jawa. Dari nenek itulah ia belajar filosofi hidup orang Jawa yang lembut tapi tegas, yang sabar tapi penuh daya tahan. Di luar aku mungkin sibuk sama dunia entertain, tapi di dalam sini, aku balik jadi diri sendiri, katanya sambil menatap keris di sampingnya. Niken hanya bisa mengangguk haru. Ia tak menyangka bahwa seorang publik figur besar seperti Nagita menyimpan sisi begitu dalam dan tulus terhadap akar budayanya. Perasaan hormat Niken pada Nagita semakin bertambah, seolah keduanya kini bukan sekadar teman lintas dunia, tapi saudari satu jiwa dalam semangat pelestarian budaya. Niken pun turut berbagi cerita tentang bagaimana ia juga sering menyepi di pendopo rumahnya saat hatinya resah. Ia berkata bahwa suara gamelan dan lantunan tembang kadang lebih mampu menenangkan daripada 1000 nasihat. Nagita tersenyum dan menggenggam tangan Niken, kita itu seperti dua sisi dari koin yang sama. Kamu menjaga budaya lewat suara, aku menjaga lewat kenangan dan ruang ini. Momen itu terasa suci, tak banyak kata yang bisa mengungkapkan bagaimana dua perempuan dari latar berbeda merasa begitu sejalan dalam hal yang sangat mendalam, menjaga pusaka tak kasat mata, jiwa bangsa. Sebelum keluar dari ruang rahasia itu, Nagita membuka sebuah kotak kecil dari kayu jati. Di dalamnya ada selendang batik tua yang diwariskan dari neneknya. Ia menyerahkannya kepada Niken dengan mata berbinar. Ini bukan sekadar kain, ini cerita, dan aku rasa kamu pantas menyimpannya. Niken tercekat, menerima selendang itu dengan kedua tangan dan rasa haru yang tak bisa dibendung. Ia mencium kain itu dengan takzim, lalu memeluk Nagita erat-erat. Malam itu, dua perempuan dari dua dunia telah bertemu di persimpangan spiritual yang sama, dan selendang itu menjadi saksi bahwa budaya tak pernah mati, selama masih ada hati yang menjaganya. Keesokan harinya, matahari Andara menyinari halaman rumah dengan lembut. Niken bangun lebih pagi dari biasanya, dan seperti malam sebelumnya, ia masih larut dalam rasa haru dan syukur. Ia duduk di balkon tamu, mengenakan selendang batik pemberian Nagita semalam, memandangi taman yang tenang dengan burung-burung kecil beterbangan di antara pohon Kamboja. Namun, tanpa ia sadari, pagi itu disiapkan Raffi dan Nagita dengan penuh rahasia. Ada rencana besar yang sengaja dirancang untuk memberi kejutan manis bagi pesinden muda dari Kediri itu. Bahkan para asisten rumah tangga pun sudah diberi kode untuk menjaga kerahasiaan. Sementara Niken menikmati sarapan sederhana, Raffi tiba-tiba datang menghampirinya dengan senyum penuh teka-teki. Hari ini, kita mau ajak kamu keliling Jakarta. Tapi tenang, bukan wisata biasa, katanya sambil berkedip. Niken tertawa kecil, belum menyadari bahwa hari itu akan menjadi salah satu momen tak terlupakan dalam hidupnya. Mereka menaiki mobil Alphard hitam yang sudah disiapkan, lengkap dengan pengemudi dan pengawal pribadi. Sepanjang perjalanan, Niken melihat kota Jakarta dengan mata berbeda, tidak lagi sebagai tempat yang asing dan megah, melainkan sebagai ruang yang kini mulai membuka pintunya untuknya. Tujuan pertama mereka adalah sebuah studio rekaman milik RANS Music. Niken disambut dengan karpet merah mini dan papan nama bertuliskan, "Selamat datang, Niken Salindri, suara emas dari Kediri." Ia menahan napas, nyaris tak percaya. Nagita menggenggam tangannya dan berkata, "Kita ingin rekam tembang Jawa versi kamu, yang kamu pilih sendiri. Kita bantu distribusinya ke YouTube, Spotify, semuanya. Dunia harus dengar suaramu." Mata Niken berkaca-kaca,
Ia tidak pernah bermimpi sejauh ini, dirinya yang dulunya hanya manggung di hajatan desa kini diberi tempat dan kehormatan untuk merekam suara di studio modern. Ia menunduk, berbisik lirih, "Kulo matur nuwun sanget." Setelah sesi rekaman selesai, mereka tak langsung pulang. Raffi punya satu kejutan lagi. Mobil berhenti di sebuah butik ternama di Jakarta. Di sana, seorang desainer terkenal yang biasa bekerja untuk para artis papan atas sudah menunggu. "Hari ini kamu fitting kebaya buat tampil nanti malam di acara spesial," ujar Nagita sambil tersenyum penuh misteri. Niken mengernyit bingung, "Tampil di mana, Mbak?" Nagita tak menjawab, ia hanya menyuruh Niken mencoba beberapa kebaya khas Jawa yang elegan dan mewah. Dari kebaya berpayat emas hingga kain songket dengan sulaman tangan, semuanya dipersiapkan seolah-olah Niken adalah tamu agung yang akan naik panggung internasional. Menjelang sore, Niken mulai menyadari bahwa hari ini bukan hari biasa. Semua yang terjadi, rekaman, fitting kebaya, hingga kehangatan yang terus ia terima dari Raffi dan Nagita, adalah bentuk nyata penghargaan yang luar biasa bagi seorang pesinden muda dari desa. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar bisa membalas semua kebaikan ini, bukan hanya dengan rasa syukur, tapi juga dengan dedikasi yang semakin tinggi untuk menjaga budaya Jawa tetap hidup. Dan malam nanti, ia akan berdiri di panggung istimewa, mempersembahkan suara dan jiwanya, bukan hanya untuk keluarga Raffi, tapi untuk seluruh Indonesia yang mencintai akar budayanya. Malam itu, halaman belakang rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina disulap menjadi panggung terbuka yang mewah namun tetap bernuansa tradisional. Lampu-lampu gantung berwarna keemasan menggantung di antara pohon-pohon, memberi cahaya lembut yang menciptakan atmosfer hangat. Lantunan gamelan mengalun pelan sebagai pembuka, sementara para tamu mulai berdatangan dengan busana adat dan batik yang anggun. Undangan malam itu bukan orang sembarangan, mulai dari tokoh budaya, seniman ternama, hingga pejabat dan influencer hadir dalam acara bertajuk Malam Budaya Nusantara di Andara. Di tengah gegap gempita itu, Niken Salindri duduk di balik panggung, mengenakan kebaya hijau zamrud dan sanggul yang dihias melati. Jantungnya berdegup kencang. Raffi membuka acara dengan sambutan hangat, menceritakan awal pertemuannya dengan Niken dan betapa ia dan Nagita tersentuh oleh bakat serta kepribadian gadis muda itu. "Malam ini kita persembahkan untuk warisan budaya kita yang luar biasa. Dan bintangnya, adalah seorang pesinden dari Kediri, yang akan membuat kalian semua terdiam," ujar Raffi yang disambut tepuk tangan gemuruh. Lampu panggung kemudian meredup sejenak, lalu perlahan menyorot satu titik, Niken melangkah ke tengah panggung dengan tenang. Suasana hening, suara sinden yang khas, bening dan penuh penghayatan, mulai menggema dalam bahasa Jawa Kawi yang halus dan merasuk. Niken membawakan tembang pangkur dengan penghayatan mendalam, seakan tiap baitnya mengalir dari kedalaman jiwanya. Para penonton terpukau, tak hanya karena suaranya, tetapi karena aura yang ia pancarkan, lembut, sakral, dan penuh rasa hormat terhadap budaya. Di antara hadirin, tampak mata Nagita berkaca-kaca, dan Raffi menepuk tangannya dengan bangga. Bahkan beberapa tamu yang tidak memahami bahasa Jawa sekalipun merasakan getaran emosi yang dibawakan oleh Niken. Ia berhasil membungkus seluruh suasana malam itu dalam balutan spiritualitas dan keindahan yang langka, sesuatu yang tak bisa dipalsukan oleh teknologi atau popularitas semata. Usai penampilan, Niken membungkuk dalam sembah kepada seluruh tamu. Ia lalu dipanggil kembali ke panggung oleh Raffi dan Nagita. Dengan suara bergetar, Raffi berkata, "Kami merasa malam ini bukan hanya tentang hiburan. Ini tentang mengingat siapa kita, dari mana kita berasal, dan kepada siapa kita berutang warisan budaya ini." Nagita lalu memberikan plakat penghargaan bertuliskan, "Penjaga Suara Leluhur," untuk Niken Salindri. Niken nyaris tak bisa berkata apa-apa, hanya meneteskan air mata bahagia sambil memeluk keduanya erat. Ia tak pernah menyangka bahwa suara yang dulu hanya diperdengarkan di acara desa, kini menggema di tengah keluarga artis terbesar negeri ini. Setelah acara berakhir, para tamu berebut ingin berfoto dan mengucapkan selamat kepada Niken. Seorang maestro karawitan bahkan berkata, "Kamu adalah harapan baru budaya kita." Malam itu, bukan hanya panggung Andara yang menyala, tetapi juga semangat baru dalam diri Niken. Ia merasa dilahirkan kembali sebagai penjaga budaya, bukan dengan beban, tapi dengan kebanggaan. Ia tahu bahwa setelah ini, tanggung jawabnya lebih besar, namun ia siap mengembannya. Di langit Andara, bulan bersinar penuh, seolah ikut menyaksikan lahirnya bintang baru dalam jagat budaya Indonesia.
Setelah malam megah di Andara, Niken tak bisa tidur nyenyak. Ia duduk bersila di lantai kamar tamu, mengenakan kain jarik dan membiarkan rambutnya terurai. Di hadapannya, ia letakkan bunga melati dan kenanga yang ia ambil dari taman belakang rumah Raffi. Malam itu, ia berniat melakukan semedi ringan, sebuah kebiasaan yang dulu diajarkan oleh mendiang Mbah Putri, neneknya yang juga seorang sinden sakral. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Dalam keheningan malam Jakarta yang tetap benderang, Niken mencoba menyelami ke dalam dirinya. Ia bukan sekadar gadis yang bernyanyi. Ia adalah perpanjangan suara-suara leluhur yang menjaga nyawa kebudayaan Jawa. Dalam perenungannya, seolah ia mendengar bisikan lirih, bukan dari luar, tapi dari dalam hati. Suara itu lembut, seperti desiran angin yang membawa aroma dupa dan tanah basah. Kowe dudumung penghibur, Niken. Kowe pangrunguing zaman. Kamu bukan sekadar penghibur, Niken. Kamu adalah pendengar zaman. Kalimat itu membuat dadanya bergetar. Ia teringat masa kecil saat duduk di pangkuan Mbah Putri, mendengarkan kisah tentang Dewi Sekartaji dan Panji Asmara Bangun, tentang tembang yang bukan hanya nada, tapi doa. Ia baru menyadari bahwa panggilan hidupnya bukan semata tampil dan terkenal, melainkan menjadi penyambung antara generasi masa kini dengan nilai-nilai adiluhung dari masa lampau. Esok paginya, saat sarapan bersama Raffi dan Nagita, Niken membagikan renungannya dengan suara pelan namun tegas. Aku merasa ini bukan hanya soal viral atau terkenal, Mas Raffi. Aku pengin lebih dari itu. Aku pengin jadi penjaga, pelestari, bukan sekadar penghibur. Raffi tersenyum, mengangguk dalam. Itu bagus, Niken. Justru itu yang kita harapkan. Popularitas hanya bonus. Tapi makna, itulah yang akan tinggal selamanya, jawabnya bijak. Nagita kemudian menambahkan bahwa RANS siap mendukung langkah-langkah budaya Niken, tidak hanya di media sosial tapi juga lewat program pelatihan sinden muda, kolaborasi seni, hingga pertunjukan lintas daerah. Dengan semangat baru, Niken mulai menata langkah ke depan. Ia menyusun rencana untuk membentuk komunitas pesinden muda di Kediri, sebuah wadah pembelajaran, pelatihan, dan pelestarian tembang-tembang Jawa yang nyaris punah. Ia juga mulai menulis buku kecil berisi pengalaman hidupnya, filosofi tembang, dan pesan-pesan leluhur yang ia yakini sebagai petunjuk. Buku itu diberi judul, Suara Wengi, Suara Malam, Pesan Leluhur. Tak lupa, ia menghubungi beberapa tokoh budaya dan dalang dari Jawa Timur untuk membangun sinergi. Semua ini bukan untuk dirinya, tapi untuk generasi muda yang mulai lupa suara tanahnya sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Niken membuka jendela dan menatap bintang-bintang di langit Andara. Di kejauhan, ia bisa membayangkan bayang-bayang Mbah Putri tersenyum di pelataran rumah tua di Kediri. Ia tahu, tugasnya belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Tapi ia tidak takut. Ia merasa kuat, karena kini ia tidak berjalan sendiri. Ada kekuatan leluhur di belakangnya, ada keluarga baru di Jakarta yang mendukungnya, dan ada suara-suara dalam dirinya yang tak akan pernah padam. Dalam bisikan angin, ia mendengar sekali lagi, suaramu, Niken, yaiku nyawane budaya iki. Suaramu, Niken, adalah nyawa dari budaya ini. Pagi itu, udara Jakarta terasa berbeda bagi Niken. Matahari bersinar hangat, namun hatinya mulai terasa berat karena waktu berpamitan sudah tiba. Setelah beberapa hari penuh kejutan, pembelajaran, dan pengalaman yang mengubah cara pandangnya, Niken harus kembali ke Kediri. Ia berdiri di depan gerbang rumah Andara, memandangi taman kecil tempat ia dan Nagita sempat bercengkrama sambil minum teh sore. Raffi menghampirinya sambil membawa sebuah kotak kecil berwarna coklat tua. Ini untukmu, Niken. Buka nanti kalau sudah sampai rumah. Isinya mungkin sederhana, tapi maknanya besar, ucap Raffi sambil menepuk lembut bahunya. Niken tersenyum, meski matanya mulai berkaca-kaca. Nagita memeluk Niken erat seperti saudara kandung yang akan lama berpisah. Kalau kamu butuh tempat untuk kembali, rumah ini selalu terbuka, katanya sambil menyelipkan bros bunga melati ke sanggul Niken. Tindakan itu begitu simbolik, seolah Nagita menyerahkan semangat dan restu seorang kakak kepada adik perempuan yang akan menjalani jalan besar. Di samping mereka, Rafathar melambaikan tangan sambil berkata, Mbak Niken jangan lupa nyanyi lagi ya. Suara kecil itu membuat Niken tertawa di tengah harunya. Ia tak menyangka, kunjungan singkat ini akan menyisakan jejak begitu dalam di hatinya, bukan sekadar karena kemewahan, tapi karena ketulusan. Perjalanan pulang ke Kediri terasa panjang namun menenangkan. Sepanjang jalan,
Niken termenung, mengingat setiap detik yang ia lalui di Andara. Dari pertemuan awal yang gugup, makan malam yang menghangatkan, panggung budaya yang menyala, hingga percakapan-percakapan kecil yang menorehkan kesadaran besar. Sesampainya di rumah, ia membuka kotak pemberian Raffi. Isinya adalah sebuah kain batik klasik bermotif sidomukti, sebuah pena kayu ukir, dan surat tulisan tangan Raffi. Gunakan ini untuk menulis kisahmu sendiri, Niken. Jangan biarkan dunia melupakan suara-suara seperti milikmu. Dunia butuh lebih dari sekadar hiburan, dunia butuh makna. Hari-hari berikutnya, Niken langsung menyingsingkan lengan. Ia mengumpulkan anak-anak muda dari sekitar desanya, mengajak mereka datang ke pendopo kecil milik keluarganya. Di sana ia mulai mengajarkan tembang macapat, filosofi dalam sindenan, dan makna di balik setiap suara gending. Ia menghubungi sekolah-sekolah untuk menawarkan pelatihan budaya, dan mengajak para pesinden sepuh berbagi pengalaman mereka. Tak lama kemudian, komunitas Swaran Deso terbentuk, sebuah gerakan kecil yang perlahan tapi pasti mulai menyentuh hati banyak orang. Niken juga mulai menerima undangan tampil dari berbagai daerah, kali ini bukan hanya sebagai penyanyi, tapi sebagai pembawa pesan budaya. Di suatu malam, saat rembulan menggantung tinggi di langit Kediri, Niken duduk di beranda rumahnya sambil menulis di buku harian. Ia menulis dengan pena kayu dari Raffi, di atas meja yang dulu milik Mbah Putri. Aku telah pulang, tapi bukan untuk menetap dalam diam. Aku pulang untuk menyalakan obor yang dulu pernah menyala di sini. Aku pulang dengan janji, bahwa suara para leluhur tak akan hilang di telan zaman. Di sekelilingnya, suara jangkrik dan angin malam menjadi irama pengiring. Ia menatap ke arah langit dan membisikkan, "Terima kasih, keluarga Andara. Kalian bukan hanya membukakan pintu rumah, tapi juga pintu kesadaranku." Alhamdulillah, itulah akhir dari kisah inspiratif hari ini, Niken Salindri dan kehangatan keluarga Raffi Ahmad di Andara. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa kebaikan hati dan semangat melestarikan budaya adalah warisan yang sangat berharga di tengah dunia yang terus berubah. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukunganmu terhadap karya dan budaya lokal. Tulis juga pendapatmu di komentar, siapa tahu kamu punya cerita serupa atau ingin melihat kolaborasi budaya lainnya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa berikutnya yang pastinya lebih seru dan penuh pesan moral. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.